Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad, dan pada video kali ini saya akan mereview pemakaian iQOO Z7X selama pemakaian 2 minggu. Oke, untuk yang pertama kita akan bahas di bagian desain dulu ya. Di depannya kameranya itu punch hole, tapi ini emang si framenya atau framenya sih, ini framenya masih agak tebal ya. Atas yang kiri kanan ini pinggir-pinggirnya cukup tipis, cuman yang bagian atas sama bawahnya ini cukup tebal ya. Kemudian ini untuk di bagian belakangnya. Nah, di bagian belakangnya ini dia menggunakan plastik ya, plastik polikarbonat, dan menggunakan finishingnya itu dia matte. Nah, ini saya sangat suka nih untuk finishingnya ini. Jadi dia tidak meninggalkan sidik jari ya, dan ketika ada cahaya itu dia ada kayak gini nih, glowing gitu ya. Dan ini dia di bagian belakangnya juga ini ada melengkung ya, jadi enak untuk digenggam itu ya. Dan untuk si desain kameranya ini saya cukup suka. Jadi kalau misalnya kayak gini kelihatannya emang bagus gitu ya si kameranya tuh ya, kan dia gede kayak gitu. Oke, kemudian kita akan bahas sisi persisinya. Di bagian kanan ini dia ada fingerprint sekaligus thermal power dan ada volume rocker. Kemudian di bagian atas ada mikrofon dan ada SIM tray. Nah, SIM tray-nya ini dia hybrid. Kemudian di bagian kirinya nggak ada, dan di bagian bawahnya ini dia ada speaker USB Type-C, mikrofon, dan ada jack audio. Jadi ini masih ada jack audionya. Kemudian untuk si layarnya sendiri, ini layarannya ini berukuran 6,64 inch dengan resolusi Full HD Plus ya, dengan refresh rate 120 Hz. Dan refresh rate-nya ini dia bisa adaptif ya, si refresh rate-nya dari 60, 90 juga 120 Hz ya untuk si refresh rate-nya. Kemudian untuk beratnya sendiri ini tergolong cukup berat ya, karena emang ponselnya besar dan emang baterainya juga besar. Ini beratnya 206 gram. Oke, kemudian kita akan coba tes untuk di multitask-nya. Nah, di multitask sendiri ini kalau misalkan kalian lihat di video unboxingnya itu ada bug ya, dia ketika 10 jari itu ada error. Cuman ini kita akan coba lagi. Ini ada updatean terbaru lagi ya. Nah, ini kayaknya menjadi agak error lagi untuk 10 touch-nya. Ini oke sampai di 7 nih. Nah, ini untuk update terakhir ini malah jadi kayak gini lagi, padahal sebelumnya ini sebelum update patch terakhir ini dia udah aman sih untuk di multitasknya. Cuman kalau misalkan ini sampai 7 jari ini aman nih, cuman pas ke 8 nah ini yang agak ngaco ya kayak gitu. Oke, kemudian untuk tes delay touchnya sendiri ini saya mencoba pakai drum ya, kita coba pakai drum, kita akan coba. Oke. Jadi untuk pemakaian saya selama ini tidak ada delay touch ya. Oke, kemudian untuk sensor-sensornya juga lengkap ya di sini. Untuk gyroscope-nya juga dia udah hardware. Oke, kemudian kita akan beralih ke setup kameranya ya. Ini untuk di bagian depannya. Kamera depannya beresolusi 8 megapiksel dengan perekaman 1080p 30 fps. Kemudian di bagian belakangnya dia menggunakan kamera dengan resolusi 50 megapiksel dan satu lagi dengan sensor 2 megapiksel ya, dengan resolusi 2 megapiksel. Ini depth sensor, kita anggap aja ini dia cuma satu kamera ya. Untuk hasilnya sendiri kita bisa lihat seperti berikut ini ya. Oke, dan ini perekaman video pada resolusi 10
1080p 30 fps. Dan kalau dilihat dari sininya itu nggak ada OIS-nya ya. Cuman ini kalau dilihat dari sini si langitnya yang biru agak nggak kelihatan. Kemudian untuk suaranya sendiri seperti ini. Untuk dynamic range-nya agak kurang ya. Dan ini nggak ada stabilisasinya. Resolusi maksimum 1080p 30 fps. Cuman untuk si kualitas gambarnya di sini kelihatannya cukup bagus sih. Oke, dan ini untuk videonya dengan resolusi 1080p 60 fps. Ini udah pakai stabilizer. Untuk warnanya kalau dilihat dari sini sangat gonjreng ya. Si warnanya lebih gonjreng dari aslinya. Tapi ini agak sedikit bergetar ya ketika jalan, padahal ini udah diaktifin si ACE-nya. Oke, dan ini untuk fokusnya cukup cepat ya, dia fokusnya bagus. Fokusnya bagus. Untuk perekaman dengan menggunakan kamera depan resolusi 1080p 30 fps seperti ini. Noise-nya juga cukup banyak dan ini nggak ada stabilisasinya ya. Untuk suaranya sendiri seperti ini. Dan ini nggak ada stabilisasi, paling itu aja. Ini untuk perekaman malam hari dengan resolusi 1080p 30 fps. Karena kalau misalkan dibikin 60 fps, kalau misalkan dibikin 36 fps, ini si hasilnya lebih gelap ya. Jadi kita bikin di 1080p 30 fps dan ini keadaan stabilisasi aktif ya. Cuman kalau dilihat dari layarnya langsung, dia agak bergetar ya, dan lumayan banyak noise-nya ya. Kemudian untuk skor antinya sendiri, dia mendapatkan skor 452.000 poin ya. Dia menggunakan Snapdragon 695 dan RAM-nya itu ini yang saya pakai itu adalah yang 8/128 ya, 8 GB RAM dan storage 128 GB. Oke, kemudian kita akan beralih ke bagian baterainya. Nah, ini untuk baterainya sendiri ini sangat besar ya, ini 6000 mAh dengan charging 80 watt. Untuk performanya sendiri dari baterainya sebagai berikut ya. Untuk di PUBG dia grafiknya ini dia sampai HD ya, dengan frame rate di high. Dan kalau kalian lihat di sini, ini dia cuman sampai 60 Hz aja. Dan ini di set di adaptif ya untuk si refresh rate-nya. Kita akan coba di set di 120 Hz ya. Di sini dia ada adaptif. Nah, kita akan coba set di 120 Hz ya. Kita akan coba masuk di gamenya lagi. Nah, untuk di gamenya dia tetap 60 Hz aja ya. Nah, untuk di pemakaiannya sendiri, untuk di gamenya ini cukup lancar ya.
Oke, dan ini untuk di Mobile Legends ya. Untuk di Mobile Legends sendiri, untuk grafiknya ini dia high frame rate-nya sampai super dan grafiknya sampai ultra ya. Cuman di sini kalau misalkan tadi pengaturan refresh rate-nya itu dibikin smart switch, dia itu cuma dapat 60 fps ya. Tapi kalau misalkan kita set di 120 nih, misal kita set di 120, nah dia itu bakal bisa ikut ke 120 Hz ya. Untuk gameplaynya sendiri ini sangat menyenangkan ya. Untuk gameplaynya sendiri ini sangat menyenangkan. Kemudian ini kadang masih ada frame drop sih, tapi memang sangat jarang ya kejadiannya untuk di kejadian frame dropnya. Kemudian yang saya suka di Z7X ini dia sama sekali nggak ada panas ya untuk di HP-nya. Paling mungkin adanya anget sih, yang ada ya anget, cuman dan itu di bagian ini sih, di bagian si kamera sini sih yang paling anget ya, di seluruh bodinya itu yang paling anget di sebagian sini, dan itu pun cuman anget, nggak sampai panas sih gitu. Jadi ini pengalaman yang menyenangkan sih kalau misalkan kalian mau main game di HP ini. Dan performanya juga dari Snapdragon 695 ini sangat stabil ya. Dia juga irit di baterai. Oke, sekarang kita masuk di penangkapan sinyal untuk WiFi ya. Nah, ini untuk WiFi sendiri, ini merupakan salah satu handphone yang menurut saya bagus untuk penangkapan sinyalnya. Di sini bisa kita coba bandingkan dengan Tecno Spark 10 CNFC. Ini untuk hotspot yang ini, untuk WiFi yang ini dia sinyalnya ada 2. Dan kadang-kadang untuk yang Tecno ini dia kadang-kadang hilang gitu. Nah, untuk ini kan hilang lagi, ada beberapa yang hilang ya. Ada beberapa yang hilang. Nah, sedangkan di sini di yang iQOO Z7X itu si WiFi-nya lebih banyak ya. Kayak gitu. Coba kita matiin terus hidupin lagi ya. Oke. Nah, di sini bisa kelihatan kalau di yang Spark 10 CNFC tadi sempat hilang nih, yang ZTE 2,4G itu sempat hilang, cuman sekarang ada lagi. Nah, ini untuk yang ZTE bawah juga ini dia 3 sinyalnya. Kalau yang Spark 10 CNFC ini 2 ya sinyalnya. Dan yang ini kalau dilihat tadi lebih banyak si hotspotnya nih, ini lebih banyak. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini cuman ada 4. Jadi kesimpulannya untuk penangkapan sinyalnya menurut saya untuk iQOO Z7X ini termasuk kategori yang bagus ya. Oke. Oke, kemudian untuk kecepatan downloadnya kita akan coba untuk dilakukan bersama ini ya. Kita akan coba untuk bandingin sama Pixel 4a 5G. Di sini ada Pixel 4a 5G. Dan ini biasanya kita emang temuin di keadaan sehari-hari ya, kalau misalkan memang ada penggunaan WiFi di tempat ramai ataupun mungkin di rumah dengan keluarga gitu ya. Kita akan coba untuk melakukan download yang sama ya. 1, 2, 3. Oke, di sini kalau dilihat dari speed meternya ini, yang iQOO Z7X dapat 2,87, sedangkan di
Pixel 4a 5G dia dari 2,5, 2,3, 1,8. Jadi lebih stabil di yang iQOO Z7X ya, dan dia lebih dapat. Nah ini sampai 3 Mbps nih. Yang Pixel tadi tertinggi di 2 MB ya. Kita akan coba saja tunggu. Ini secara persentase pun ini lebih gede yang ini ya, lebih gede yang lebih cepat yang iQOO Z7X ya. Ini dia sudah 25%, ini baru 18%. Dan kalau dilihat dari meter speednya ini, dia yang iQOO itu lebih stabil ya. Dia sekarang ada di 3 Mbps, yang Pixel itu ada di 1,2. Tadi terkencangnya di 2,5, tapi dia turun lagi. Sedangkan di iQOO ini dia manteng nih, speednya di 3 lebih ya, 3 Mbps lebih. Jadi ini jelas lebih bagus yang iQOO. Oke. Oke, kemudian kita akan bahas untuk audionya ya. Di sini dia speakernya ini mono satu, dan fiturnya sendiri dia ada audio boost sampai 150%. Cuman menurut saya untuk kualitas speakernya ini biasa aja ya. Jadi mungkin kita akan lihat untuk perbandingannya dengan Pixel ya. Kemudian yang Pixel ini dia udah stereo. Kemudian ya suaranya itu lebih enak aja. Mungkin kita bisa dengar langsung aja ya. Oke, pertama kita akan coba di ini ya, yang ini. Oke, jadi untuk speaker ini sendiri ini sebenarnya untuk suaranya itu lebih kencang yang ini ya, yang iQOO Z7X, tapi emang kalau dari kualitas suara ini lebih enak Pixel 4a 5G. Cuman kalau misalkan kita lihat dari harganya sendiri, mungkinnya ada beberapa sih untuk smartphone yang harga segini emang udah stereo juga. Nah, cuman mini bisa jadi salah satu opsi untuk kalian ya, kalau misalkan emang kalian butuh suara speakernya yang bagus, juga jangan beli yang ini ya, iQOO Z7X. Oke, cuman kalau biasanya kan kalau misalkan yang pendengar itu emang pakainya itu adalah headset mungkin ya, atau earphone, ya itu gas aja sih. Oke. Oke, kemudian kita masuk di bagian kekurangan dan kelebihannya ya. Untuk yang pertama kita bahas untuk kekurangannya sendiri. Menurut saya yang pertama itu ada di bagian speakernya. Nah, untuk speakernya sendiri ini dia masih mono, cuman bukan karena mononya sih, emang suaranya itu yang dihasilkan menurut saya biasa aja ya. Kemudian yang kedua itu ada di bagian kamera, terutama untuk yang video ya. Untuk yang video itu kekurangannya menurut saya di bagian video itu dia stabilisasinya sangat kurang, meskipun dia sudah ada ACE dan fiturnya udah ada stabilisasi, cuman hasilnya itu masih goncang-goncang banget gitu ya. Itu aja sih. Kemudian untuk yang kelebihannya yang pertama itu di bagian baterai ya. Pasti di bagian baterai ini dia awet banget baterainya. Kemudian untuk yang kedua dia di bagian pengecasannya juga itu 80 watt ya. Meskipun memang di bawah ekspektasi saya sih dengan 80 watt, tapi ini jadi salah satu kelebihan karena dengan baterai 6000 mAh ini yang awet banget, dan ngecasnya juga terbilang cukup lah untuk sekarang ya, 1 jam lebih sedikit, 1 jam 15 menit. Kemudian yang ketiga ini ada di update OS nya ya. Ini update OS nya masih panjang, ini ada update OS 2 tahun sampai Android 15 berarti, karena sekarang ada di Android 13. Oke, dan satu lagi itu ada di bagian performa ya. Jadi performa dari Snapdragon 695 ini sangat stabil. Kemudian ini
sisi coolernya juga sangat bagus ya. Ini nggak tahu sisi coolernya bagus atau emang dari Snapdragon-nya sendiri itu udah bagus. Jadi ini kalau misalkan kita pakai game itu nggak panas, dan itu jadi salah satu kelebihan juga ya menurut saya. Dia nggak panas, cuman hangat aja di bagian sini sih. Mungkin itu saja kekurangan dan kelebihannya. Oke, kita masuk di bagian kesimpulannya. Nah, untuk kesimpulannya, untuk harganya, untuk harga normal ini sebenarnya dia ada di 2,5 sampai 2,7 sih harga barunya ya. Apakah ini worth it-nya? Ini balik lagi ke pilihan kalian. Untuk kalian yang cari performa stabil dan kemudian di baterai yang awet, ini jadi salah satu opsi yang menurut saya harus kalian ambil ya. Cuman kalau misalnya kalian membutuhin segi kamera, itu mungkin kalian bisa cari yang lain ya. Oke, mungkin itu saja review kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan apabila ada yang ingin tanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.